Semoga lancar ya untuk kamu yang menjalankan. Akhirnya kali ini aku bisa bikin video ASMR lagi. Dan seperti kamu lihat, aku masih pakai mukena karena aku benar-benar bikinnya secepat kilat di sela-sela waktu. Semoga walaupun begitu hasilnya tetap oke dan kamu bisa tetap menikmati video ASMR dari aku. Sesuai judul dari video ASMR kali ini, aku akan bikin video tentang bacain cerita horor buat kamu. Cerita horor kali ini bukan pengalaman pribadi aku, tapi ini aku ambil dari Creepypasta.
Sang peramal pun memulai ritualnya untuk meramal. Ia meletakkan tangannya di atas bola kristal dan mulai menggumam sendiri. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan penipu ini. Pemuda tersebut berbicara dalam hati. Tiba-tiba wajah peramal itu berubah menjadi pucat. Sesuatu telah memecah konsentrasinya. Dan dengan ekspresi ketakutan, peramal itu berkata kepada si pemuda, apakah kakak Anda dalam kondisi yang baik-baik saja sekarang? Kata sang peramal itu dengan gemetar. Ya, tentu saja. Apa maksudmu? Maafkan saya benar-benar tidak mengerti. Namun, tolong sampaikan pada kakak Anda untuk menjaga dirinya baik-baik.
Kafe ini memang sepi. Pengunjungnya hanya aku, serta sepasang wanita dan pria di seberangku yang sedang seru mengobrol. Selain itu, hanya ada petugas kasir dan waitress kafe ini. Saat aku tengah menikmati kopi panasku, tidak sengaja aku melihat sebuah laptop tergeletak di atas meja tangga pengawasan. Ya, memang secara pribadi sebenarnya aku tak menginginkannya. Namun, siapapun tahu pasti bahwa itu adalah benda yang cukup berharga. Percayalah bahwa aku bukan termasuk orang yang suka mengambil barang yang bukan milikku. Tapi ketika aku mengingat Laura, kekasihku yang akhir-akhir ini memaksaku untuk membelikannya sebuah cincin, aku menjadi ragu dengan prinsipku sendiri. Laptop itu mungkin memang berkah untukku. Aku bisa menjual laptop itu dan memberi kejutan kepada Laura. Kulihat sekelilingku dengan waspada. Tampaknya aman. Tak ada seorang pun yang memperhatikanku. Dengan segera aku beranjak dari tempat dudukku, kemudian berjalan menuju meja di mana laptop itu berada. Segera aku ambil laptop tersebut, lalu melenggang pergi dengan santainya, seolah laptop itu milikku sendiri. Aku tak percaya ternyata semudah ini. Yang perlu kulakukan selanjutnya hanyalah memformat semua data di laptop ini, kemudian menjualnya. Sampailah aku di apartemenku. Aku menyalakan laptop tersebut, dan ternyata si bodoh ini tidak memasang password pelindung. Segera aku buka desktop dan masuk ke folder dokumennya. Di sana banyak tersimpan
bisa